Halo semuanya, teman-teman semua. Kita ketemu dan belajar proxy pattern. Ini salah satu dari pola desain perangkat lunak ya. Kita lihat proxy pattern itu apa. Nah, biasanya teman-teman ketemu kata-kata proxy itu di mana ya? Nah, di itu ya, di eh, pelajaran tentang jaringan ya, biasanya jaringan komputer gitu. Oke, nah jadi proxy. Nah, kalau di proxy di jaringan, apa ya fungsinya ya? Nah, biasanya yang sering kita lakukan adalah misalnya eh, kita sebuah tempat, misalnya sebuah lab komputer gitu ya, atau sebuah warnet. Nah, dia punya satu saluran internet keluar, misalnya gitu ya. Nah, tapi di dalam kita misalnya ada 20 komputer seperti itu. Nah, 20-20-nya bisa akses internet gitu ya. Nah, gimana caranya mereka bisa? Nah, itu biasanya melalui yang disebut proxy itu kalau di jaringan gitu ya. Jadi semua mengakses ke proxy, semua bisa menggunakan eh, memanfaatkan satu saluran internet keluar tersebut gitu. Meskipun cuma ada satu, tapi 20-20-nya bisa gitu ya. Jadi mereka akan bergantian gitu ya, sharing mengaksesnya dalam bentuk paket-paket data gitu kan, masih dilayani melewati proxy tersebut gitu. Kalau di jaringan. Nah, kita lihat di sini makanya namanya proxy emang punya kemiripan gitu ya. Nah, hal yang pertama, proxy itu masuknya ke struktural pattern. Jadi bagaimana distrukturkan ya kelas-kelasnya tersebut. Nah, si proxy ini fungsinya dia bisa untuk mengontrol seperti tadi atau mengatur akses. Nah, ini seperti yang kasus di internet tadi ya, jadi pengaturan akses keluar. Oke, nah misalnya dalam mengatur akses ya otomatis dia bisa melindungi ya, melindungi objek lain gitu. Oke, nah konsep lain proxy itu misalnya seperti apakah cek gitu ya, lembaran cek atau kartu kredit atau kartu debit misalnya. Sebetulnya kartu debit sendiri itu misalnya kan nilainya ya rendah, cuma kartu plastik gitu ya, tapi itu berperan mewakili simpanan kita gitu yang ada di bank gitu kan. Jadi dia sebagai perwakilan atau penggantinya gitu. Makanya kita bisa transaksi menggunakan kartu debit itu atau kartu kredit itu. Kemudian ya eh, tabungan kita, simpanan kita itu akan berkurang gitu ya. Kalau di kartu debit langsung, kalau kartu kredit kita jadi punya hutang gitu kan. Oke, jadi dia pengganti di mana uang cash dibutuhkan gitu ya. Oke, nah di buku Gang of Four definisinya allows for object level access control by acting as pass-through entity or placeholder object gitu ya. Nah, jadi di sini juga contohnya udah ada dua dua fungsi gitu ya, bisa sebagai pass-through entity. Jadi seperti apa dia ada di tengah-tengah gitu ya antara dua pihak yang berbeda tapi dia pass-through. Jadi apa seperti tembus pandang gitu ya atau melewati dia tapi dia lanjutkan lagi teruskan lagi ke masing-masing pihak gitu ya. Jadi kayak perantara di tengah gitu. Nah, di perantara itu ya kita bisa menempelkan hal-hal lain gitu. Kita bisa nempelin security, bisa ngelindungi salah satu pihak gitu kan, misalnya gitu. Atau sebagai placeholder tadi. Ya, jadi seolah-olah dia sebagai pengganti dari satu pihak lainnya. Perwakilan gitu ya, seperti kasus tadi di kartu kredit misalnya. Oke, nah secara diagram kelas, karena ini struktural itu ya, nah si klien itu dia akan menggunakan sebenarnya klien ini sebetulnya dia butuh menggunakan real subject gitu. Nah, tapi real subject ini kasusnya akan dilindungi gitu atau diwakili oleh si proxy gitu. Jadi klien itu sebetulnya dia mau akses ke sini gitu ya, mau akses ke sini tapi sama kita dicegah, dia ngaksesnya harus lewat proxy dulu ke sini. Diakses lewat proxy, barulah proxy yang di sini ditulis represent real subject.
gitu ya. Jadi baru yang ini kemudian. Jadi proxy ini mewakili si real subject-nya gitu. Jadi ini nggak boleh. Yang dilakukan adalah ini. Nah, baik proxy maupun real subject, supaya proxy bisa berfungsi menggantikan real subject, maka dua-duanya adalah implement dari subject ini, gitu ya. Jadi ini untuk menyeragamkan, supaya dua ini bisa seperti bertipe sama, gitu. Oke, nah itu diagram kelasnya ya. Jadi sebetulnya klien mau akses ini langsung, tapi nggak boleh karena kita mau lindungi ininya, gitu ya. Jadi klien harus ke proxy, nanti proxy yang baru akses ke real subject gitu. Oke, nah, jadi klien hanya bisa berhubungan dengan subjek gitu ya, nggak bisa ke real subjeknya atau dengan proxy ya yang turunan dari subjeknya. Ya, dia tidak bisa langsung akses real subject tanpa melalui proxy. Ya, kemudian proxy dan real subject dua-duanya implement dari subjek ya. Nah, kalau secara sequence diagram seperti ini jadinya. Jadi klien sebenarnya mau ngeakses request tuh ke sana langsung gitu ya, ke real subject gitu. Nah, tapi ini nggak boleh gitu. Dengan proxy sama kita dihalangin gitu. Jadi klien akan memberikan request ke proxy. Nah, nanti yang akan mengatur ke real subject adalah proxy-nya yang melakukan request gitu ya. Dari subject dapat balasan, barulah disampaikan lagi ke kliennya gitu. Jadi si proxy ini berada di tengah-tengah ya, middleman gitu ya. Oke, nah proxy jadi karena tadi sifatnya proxy itu dia berada di tengah, maka sebenarnya dia bisa menyandang berbagai fungsi yang berbeda gitu ya. Nah, jadi dia bisa melakukan kontrol akses gitu terhadap objek. Oke, kemudian juga sebagai jadi ini suka disebut juga protection proxy ya karena dia ngontrol, memprotek. Suka disebut juga virtual proxy gitu ya. Ini kalau biaya pembuatan objek mahal, oh ya, jadi objeknya nggak langsung di destroy gitu ya. Jadi dia apa di si proxy itu akan mengatur ke pembuatan objeknya gitu ya. Jadi bisa dikombinasikan ini misalnya dengan objek pool gitu ya. Jadi virtual proxy inilah yang mengatur pemberian objek ke yang membutuhkannya gitu ya. Dan juga apakah objek itu di-destroy atau enggak juga diatur oleh virtual proxy-nya. Nah, kemudian yang ketiga adalah remote proxy. Jadi, dia akan ngontrol akses yang bersifat remote. Jadi, sebenarnya kita mau mengakses sesuatu yang remote ya, artinya berada di tempat lain, tapi si klien merasa seolah-olah objek tersebut ada di lokal gitu, bukan remote gitu. Nah, itu kita menggunakan remote proxy. Jadi, ini seperti pengganti sebetulnya layanan yang jauh di luar gitu ya. Oke, nah proxy ini digunakan ketika objek yang diwakili atau dilindungi berada di luar sistem. Nah, ini berarti untuk remote proxy ya. Objek dibuat hanya saat dibutuhkan atau on demand aja. Ini berarti untuk yang virtual proxy gitu. Diperlukan kontrol akses terhadap objek yang sebenarnya atau yang dilindungi. Berarti ini protection proxy ya. Nah, kemudian juga bisa nambahin fungsionalitas ketika objek diakses ya di dalam proxy kita nambahin misalnya gitu. Oke, nah ilustrasinya ini untuk kasusnya remote proxy ya. Jadi si klien mau mengakses otomat. Otomat ini ada di luar jauh gitu. Nah, tapi kita menggunakan otomat proxy, si klien itu dia merasa cuma berhubungan dengan otomat aja yang ada di lokal gitu. Jadi si klien tuh merasa bahwa otomat tersebut eh, berada di lokal dia gitu ya. Dia bolak-balik informasi ke sini. Tapi sebenarnya tiap kali klien misalnya ke sini minta sebuah request, otomat proxy itu akan sebetulnya akan bolak-balik gitu ya, minta requestnya ke otomat server yang misalnya berada di internet, di server lain gitu ya, di tempat yang jauh gitu, seperti itu. Klien merasa seolah-olah di lokal aja gitu, tapi sebetulnya dari posisi yang jauh gitu. Jadi ini adalah remote proxy. Oke, nah di buku Design Pattern for Dummies ada
program yang bisa dicoba di halaman 226 sampai 231. Nah, contoh yang ini dia menggunakan soket di Java gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang pakai sisap, mungkin implementasinya memindahkan ke sisapnya cukup susah gitu ya, tapi dicoba aja dulu ya. Oke. Oke, nah ini kita punya dua contoh. Yang ini contoh yang pertama. Untuk proxy pattern ini kita punya interface image yang mendefinisikan metode display image untuk mendisplay image ya. Kemudian kita juga punya kelas URL itu ya. Oke, nah kemudian di sini adalah kita punya proxy-nya berupa proxy image di sini ya. Jadi proxy image ini akan diakses oleh klien, dia akan menggantikan si sebetulnya apa si pemroses image yang sebetulnya gitu ya. Dia misalnya terima URL. Nah, kalau dia terima eh, apa permintaan ya dipanggil metode untuk ngedisplay image, sebetulnya si proxy image ini tidak bisa mendisplay image oleh dirinya sendiri gitu. Sebetulnya dia menggunakan layanan dari kelas real image. Nah, gitu. Tapi si klien nggak boleh ngakses real image langsung gitu ya. Jadi klien mengaksesnya ke proxy image yang mengakses ke real image. Nah, makanya dia dibikin objeknya kan, real image dan URL-nya dikasih, baru si real ini display image-nya gitu. Jadi si proxy-nya sendiri nggak punya kemampuan untuk nge-display image-nya. Yang punya kemampuan adalah dari kelas real image gitu. Tapi klien aksesnya melalui proxy image di sini. Gitu ya. Nah, ini adalah kelas real image-nya sendiri. Dia juga sama seperti si proxy kan, implement dari image. Oke, dia masukin URL-nya. Dia panggil load image di sini ya. Ngeload image berdasarkan URL-nya. Oke, nah ini sedang di load katanya gitu ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini emang nggak real bisa dia menampilkan gitu ya, ngeload dan menampilkan image gitu. Tapi kita ganti aja dengan tulisan ya supaya simple. Oke, nah ini sisi kliennya misalnya ya. Di mainnya dia punya URL. Misalnya ada ini ya filenya gambarku.jpg. Oke, ini dari URL-nya. Nah, URL-nya dikasih. Dia img ini objek dari proxy image. Tuh. Nanti img baru panggil display image. Nah, jadi ini ada sisi klien, dia cuma berhubungan dengan proxy image. Di sini tidak ada kita melakukan new real image gitu kan. Yang real image-nya itu si proxy image yang mengaturnya. Jadi tidak langsung diakses oleh klien gitu. Nah, ini ya seperti ini tadi. Nah, real image-nya di sini baru si proxy image yang mengaturnya, yang membuatnya. Oke, nah itu contoh yang pertama. Nah, kemudian kita punya contoh yang kedua. Ini ada interface web page, ada proxy-nya, mengimplement dari web page gitu ya. Nah, dari proxy ini dia mempunyai satu fungsi metode ya, display web page untuk mendisplay halaman web. Nah, dia sebetulnya halaman web itu misalnya URL-nya ada dua jenis gitu. Jadi bisa depannya tuh tulisannya file titik dua atau depannya http titik dua gitu. Nah, itu akan ditangani oleh real eh, kelas realnya yang berbeda gitu ya. Kalau depannya file berarti dia ada di hard disk lokal. Jadi dia akan panggil kelas lokal web page gitu, akan ngebentuk objeknya. Real ini akan menuju ke objek dari lokal web page. Tapi kalau depannya HTTP, berarti real ini akan menuju ke remote web page gitu ya. Nah, barulah si real ini yang akan melakukan display image-nya. Si proxy ini sendiri tidak punya kemampuan untuk mendisplay image. Oke, nah ini remote web app-nya. Itu ya, masuk URL-nya, kemudian dia manggil display, kemudian nge-load seperti ini. Ini untuk yang remote
gitu ya. Kalau depannya HTTP berarti maka objek ini yang dibuat, maka dia akan meload dan menampilkan gitu ya. Nah, ini ceritanya kita cuma ngeluarin tulisan ini ya, ceritanya ditampilkan. Nah, satunya lagi adalah yang lokal. Jadi bisa ada dua. Nah, untuk yang lokal juga ini kemudian ditampilkan kalau dipanggil display image-nya. Nah, ini adalah demonya kita ya, kelas tesnya di sisi klien kita punya ini URL yang ke apa? Yang ke remote ya, yang ke web, kemudian ini URL 2, ini yang ke file di lokal. Seperti itu. Nah, page new proxy untuk yang ini URL gitu ya. Nah, langsung page display web page aja dari sini gitu. Jadi dia menggunakan yang display web page metode yang ada di proxy. Nah, si proxy-nya nanti yang berdasarkan URL-nya akan manggil ke remote gitu kan kalau dikasih ini URL kan HTTP. Nah, yang kedua kalau dikasih ini URL 2 karena dia file maka dia akan manggilnya ke yang lokal ya, local web page gitu. Dari sini tidak ada perbedaan gitu ya di sisi kliennya seperti itu. Tapi proxy yang ngatur mana yang sebetulnya diakses. Jadi di sini berfungsi juga si proxy-nya pengatur ya, pengatur lalu lintasnya kemana, seperti itu. Oke, nah jadi proxies itu kontrol akses to objek. Dia bisa mengontrol akses ke objek-objek yang diwakili atau yang dilindungi oleh dia gitu ya. Oke, nah that's all. Itu adalah pelajaran kita hari ini tentang proxy pattern. Terima kasih.